Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa dalam program Sego Wakul bersama saya Yuli Sarwanto. Dalam perspektif Islam, untuk menjamin ketersediaan pangan, negara harus menjamin produksi pangan pada tingkat yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan jika produksi dalam negeri tidak cukup, maka bisa dipenuhi dari impor dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dalam negeri dan negara. Negara juga menggunakan pendekatan intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian itu dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanah. Intensifikasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi, penggunaan pupuk, obat-obatan, teknologi, teknik produksi, pola tanam, penggunaan benih unggul, penggunaan alat dan mesin pertanian termasuk pemanfaatan teknologi kultur jaringan dan rekayasa tanaman, serta rekayasa genetika dan sebagainya. Untuk itu, negara harus membangun pusat-pusat kajian dan litbang pertanian secara luas. Hasil-hasil litbang ini harus bisa diakses secara terbuka dan luas oleh masyarakat. Tidak adanya hak paten sangat besar pengaruhnya dalam hal ini. Hasil litbang itu misalnya benih unggul, bisa langsung dibudidayakan dan dikembangkan oleh siapa saja dan disebarkan. Tidak seperti sekarang. Banyak hasil litbang yang tidak serta-merta bisa dimanfaatkan oleh para petani, sebab ada peraturan di mana yang bisa memasarkan benih hanyalah perusahaan yang berizin dan bersertifikasi. Akibatnya, budaya dan pemasaran benih hanya dikuasai oleh para pemodal, sementara para petani tidak bisa mengaksesnya dengan mudah. Bahkan dulu pernah ada kasus 3 orang petani di Kediri harus dipenjara karena menjual benih jagung hasil budidayanya dengan alasan ketiganya tidak punya izin budidaya dan pemasaran benih. Hal demikian tidak boleh terjadi di dalam sistem Islam. Penggunaan alat dan mesin pertanian hanya bisa efektif jika didukung oleh politik industri yang tepat. Dalam hal ini, Daulah Islam mengedepankan industri berat dan industri mesin dan peralatan sebagai strategi industrialisasi dan strategi menciptakan kemandirian dan kemajuan teknologi. Produksi pertanian yang baik, apalagi intensifikasi, tidak bisa jalan tanpa didukung oleh infrastruktur pertanian yang memadai. Karena itu sebagai bagian dari riayah asy'un ummah, negara melalui direktorat terkait harus membangun infrastruktur pertanian seperti waduk, bendungan, jaringan irigasi, balai-balai pertanian, jalan dan sebagainya. Di samping itu, negara juga harus memiliki tenaga penyuluh dan pembimbing pertanian yang mencukupi dan memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan penyuluhan, pembimbingan, dan memandu para petani melakukan produksi dengan teknik cara yang paling efisien dan paling produktif. Di luar semua itu, negara pun bisa memberikan bantuan subsidi langsung maupun tidak langsung, bantuan fasilitas, informasi, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan, seperti yang dahulu pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan Umar ibnu Aziz dan para khalifah lainnya. Dengan semua itu, maka kesejahteraan pangan bisa diwujudkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.